Berikut gambaran cara penggunaan aplikasi Wilkerstat untuk kegiatan survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan sebagai informasi untuk teman-teman sekalian terutama yang diikutkan dalam kegiatan pemetaan SE 2026, kali ini akan saya informasikan bagaimana gambaran cara penggunaan aplikasi Wilkerstat ya, dimulai dari bagaimana cara membuat project, kemudian sampai pada tahap upload project tersebut. Pastikan sebelum teman-teman membuat project, teman-teman harus sudah berhasil login terlebih dahulu ke aplikasi Wilkerstat. Kemudian jika sudah login, jangan lupa untuk mensinkronkan seluruh aset yang ada di aplikasi Wilkerstat tersebut, yaitu dengan cara seperti ini. Klik di pojok kiri atas di garis 3 ini, lalu pilih aset seperti yang teman-teman lihat pada layar, kemudian pilih sinkronkan seluruh aset sehingga muncul dialog box seperti ini, lalu diklikkan saja OK. Selanjutnya bagaimana cara untuk membuat project di aplikasi Wilkerstat? Yang pertama, teman-teman pilih menu project seperti yang ada pada layar seperti ini, lalu klik tulisan tambah project di bagian sini, kemudian pilih kategori UC Updating SE 2026, pilih kode wilayah sesuai wilayah kerja teman-teman, kemudian isikan nama project sesuai kode wilayah SLS wilayah kerja dari teman-teman. Dan untuk kode wilayah ini ada ketentuannya, biasanya itu ada 4 digit angka ya. Dan bagian deskripsi juga diisi dengan keterangan misalkan RT atau RW-nya. Kemudian klikkan tambah. Dan informasi bagi teman-teman bahwasanya proyek harus dibuat sebelum petugas memulai pekerjaan di lapangan. Adapun sebuah proyek mencakup 1 SLS. Jadi artinya apabila teman-teman memiliki wilayah kerja atau beban tugasnya adalah 15 SLS, maka proyek yang harus ada pada aplikasi Wilkerstat teman-teman berjumlah 15. Berikutnya teman-teman klikkan tanda ini untuk mensinkronkan atau menyelaraskan data dengan server ya. Dan apabila ada kekeliruan dalam penamaan project, bisa teman-teman lakukan pengeditan dengan cara seperti ini. Yang pertama pilih project, lalu tekan project yang akan diedit, tekan tombol edit yaitu gambar seperti pensil, lakukan pengeditan, lalu klik update atau sinkronkan. Informasi bagi teman-teman, apabila ada tanda awan putih bergaris seperti ini ya, artinya project belum disinkronkan. Dan apabila tanda awannya sudah berubah menjadi warna hijau, artinya project tersebut sudah disinkronkan atau diselaraskan dengan data server. Artinya server sudah menerima data yang teman-teman buat. Selanjutnya cara mengambil foto dan melakukan geotagging. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, proses tagging dilakukan untuk mendapatkan batas SLS dan landmark ekonomi pada SLS. Jadi yang di tagging ya, yaitu batas-batas SLS juga untuk wilayah konsentrasi ekonomi. Untuk cara yang pertama, bagaimana cara untuk melakukan tagging di kawasan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman pilih menu project yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Pilih project sesuai dengan SLS wilayah kerja. Jadi kan ada beberapa project, pastikan teman-teman memilih project sesuai dengan wilayah SLS wilayah tersebut ya. Kemudian datangi lokasi yang akan di tagging sesuai dengan jenis landmark yang akan di tagging. Lalu lakukan tagging dengan menekan tombol kamera pada toolbar aplikasi, ambil gambar sesuai dengan lokasi, kemudian diklik next. Jangan lupa untuk menunggu hingga akurasi aplikasi kurang dari 20 meter, lalu diklikkan next. Teman-teman isikan variabel sesuai dengan lokasi tagging ya, misalkan adalah Pasar Senen atau mall apa, sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dan pada isian landmark kategori, pilih
konsentrasi ekonomi. Kemudian pada isian tipe landmark, teman-teman tinggal pilihkan saja sesuai dengan kondisi kawasan ekonomi yang sedang dilakukan tagging. Jadi misalkan pasar, maka di sini pilih pasar. Jika memang mall, dipilih mall dan disesuaikan saja, lalu silakan tekan simpan. Selanjutnya di sini akan saya informasikan juga tahapan untuk melakukan tagging batas wilayah atau batas SLS ya dan segmen dari SLS. Adapun tahapannya yaitu seperti ini. Yang pertama, silakan teman-teman pilih menu project seperti yang project yang teman-teman akan lakukan tagging tersebut. Jangan lupa untuk memilih. Kemudian pilih project sesuai dengan SLS wilayah kerja. Kemudian datangi lokasi yang akan di-tagging sesuai dengan jenis landmark yang akan di-tagging. Lakukan tagging dengan menekan tombol kamera pada toolbar aplikasi. Ambil gambar sesuai lokasi, kemudian klik next. Sama seperti yang di wilayah konsentrasi ekonomi, tunggu hingga akurasi aplikasi kurang dari 20 meter, lalu diklik next, isikan variabel sesuai dengan lokasi tagging, misal batas RT1, RW1, dan lain sebagainya, atau batas jalan, dan lain sebagainya. Kemudian pada isian landmark kategori, pilih batas Wilkerstad, karena ini untuk men-tagging batas SLS ya. Lalu pada tipe landmark, pilih sesuai taggingan, yaitu bisa saja batas segmen atau batas SLS sesuai dengan yang teman-teman tagging tersebut merupakan batas SLS kah atau batas segmen. Dan selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol simpan. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengupload atau mengunggah hasil kerja teman-teman ya di aplikasi Wilkerstad. Jadi sebagai informasi, upload merupakan proses mengirimkan data hasil tagging di lapangan, kemudian dikirim ke server ya agar dapat diterima oleh server, kemudian dapat dilakukan secara berkala ataupun sekaligus. Adapun tahapan dalam melakukan upload geotagging yaitu seperti ini. Yang pertama, silahkan teman-teman pilih project yang akan diunggah atau akan diupload, pilih icon titik 3 di pojok kanan atas, pilih landmark. Untuk upload sekaligus, teman-teman cukup klik tanda unggah pada pojok kanan atas dan tunggu hingga ada dialog box berhasil. Dan untuk teman-teman yang ingin mengupload satu persatu, maka klik landmarknya terlebih dahulu, pilih icon titik 3 di sebelah kanan foto hasil geotagging, lalu pilih upload. Selanjutnya pilih iya pada dialog box, klik OK jika sudah muncul dialog box keterangan berhasil. Jadi teman-teman punya pilihan apakah mau mengupload sekaligus atau satu persatu dari project teman-teman ya, dari landmark yang ada di project teman-teman, itu terserah dari teman-teman. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan satu lagi, pastikan pada saat teman-teman mengunggah atau mengupload project teman-teman, pastikan jaringan internetnya adalah dalam kondisi yang stabil. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.